Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya para bunda semua? Bertemu kembali dengan saya Dr. Jule dalam rangkaian program 1 tahun menuju pernikahan bahagia, dan kali ini kita bertemu kembali di minggu ketiga. Dan di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang bahasa cinta untuk suami. Siap para bunda? Mari kita ikuti ya. Ya para bunda, apa sih itu bahasa cinta? Bahasa cinta itu adalah bahasa baik verbal ataupun non-verbal yang membuat seseorang bisa merasa dicintai. Nah, saat suami merasa dicintai, apa pentingnya bahasa cinta ini? Jadi para bunda, kalau dulu kita merasa bahwa untuk memberikan semangat kepada suami itu dengan mungkin ya dengan menasehati gitu, kemudian dengan memberikan tekanan gitu, atau misalnya sedikit, kadang mungkin ada yang mengancam ya, saya pernah juga misalnya. Ternyata bukan itu yang bisa membuat suami kita bisa lebih semangat, tapi akan sangat-sangat lebih berbeda, hasilnya akan lebih bagus justru ketika kita memberikan yang namanya bahasa cinta. Mengapa? Karena saat suami merasa dicintai, yang akan terjadi adalah suami menjadi lebih lembut, suami lebih mau bekerja sama, dan suami juga lebih bersemangat untuk bisa memberikan banyak hal untuk kita, baik itu memberikan nafkah lahir maupun batin. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada penjelasannya dari seorang ahli bernama Dr. Gary Chapman. Nah, jadi Dr. Gary Chapman ini menceritakan tentang adanya namanya istilahnya tangki cinta ya. Jadi semua orang itu memiliki tangki cinta. Tangki cinta ini diisi oleh rasa cinta. Nah, bila tangki cinta ini kosong, kondisinya seperti yang lowbat gitu ya. Seperti senter yang lowbat. Senter yang lowbat memberikan cahayanya juga redup. Sama seperti suami kita, ketika tangkinya low, dia tidak punya energi untuk memberikan energi cintanya untuk kita, untuk lebih sabar, untuk lebih lembut, untuk lebih melayani, untuk lebih membantu. Nah, sebaliknya bila tangki cinta terisi penuh, maka energi suami menjadi besar. Energinya untuk apa? Untuk memberikan cinta dan perhatian untuk istrinya. Nah, apa saja sih 5 bahasa cinta dari Dr. Gary Chapman ya? Jadi ada 5 bahasa cinta dari Dr. Gary Chapman. Yang pertama adalah word of affirmation. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, receiving gifts. Yang keempat, acts of service. Dan yang kelima, physical touch. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah word of affirmation atau kata afirmasi. Apa saja sih word of affirmation, kata afirmasi untuk suami kita? Yang pertama adalah pujian, kemudian penghargaan, juga kata cinta. Nah, catatannya adalah kata-kata afirmasi ini harus disampaikan dengan tulus dan meyakinkan. Ya, mungkin mudah untuk yang sudah lancar ya. Mungkin yang agak belum nih, yang masih ada ganjalan-ganjalan ke suami, ini perjuangan. Tapi bila bunda ingin membuat semuanya jadi lebih baik, maka silahkan bunda menyampaikan pujian, penghargaan, ungkapan cinta dengan tulus dan meyakinkan. Dan insya Allah bunda bisa gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu punya keterampilan untuk bisa berkomunikasi. Perempuan itu diberikan Allah keterampilan untuk bisa bersandiwara gitu ya, gitu, untuk bisa seperti artis gitu ya, bisa gitu, sangat-sangat bisa. Jadi silakan berikan pujian, penghargaan, ungkapan cinta dengan tulus dan meyakinkan. Nah, kapan diberikannya? Para bunda perlu memberikan kata-kata afirmasi ini setiap hari. Setiap hari wajib ada kata-kata afirmasi ini.
Kenapa? Karena mereka bekerja setiap hari untuk kita. Mereka berpikir, kalau yang misalnya, tapi suami saya nggak bekerja, mereka berpikir untuk kebaikan kita setiap hari. Sehingga kita perlu memberikan pujian, penghargaan, dan ungkapan cinta untuk mereka kepada suami-suami kita setiap hari. Nah, kemudian yang paling wajib lagi adalah ketika suami sudah memberikan sesuatu, memberikan bantuan, itu wajib mengucapkan terima kasih. Memberikan sesuatu, itu misalnya memberikan gajinya gitu ya, memberikan nafkahnya gitu pada kita, nah itu wajib memberikan terima kasih. Atau memberikan hadiah, kita wajib mengucapkan terima kasih. Nah, tips dari saya nih, tips dari saya, ucapkan terima kasih dan pujian apresiasi di dua momen yang paling penting ya. Jadi suami kita mungkin memberikan kita banyak hal, tapi ada dua momen yang paling penting. Yang satu saat memberikan nafkah lahir. Jadi ketika suami kita memberikan gaji ya, walaupun itu via transfer, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, dan terima kasihnya dengan tadi ya, dengan tulus dan meyakinkan. Maksudnya seperti apa? Kalau yang saya praktekkan adalah ketika dapat baru ditransfer gitu ya, bilang terima kasih, terus wajahnya senyum ceria gitu, terus terlihat bahagia. Nah itu akan membuat itu adalah salah satu cara berterima kasih yang membuat suami kita menjadi semakin senang dan bahagia, yang membuat suami kita merasa dicintai dan dihargai oleh istrinya. Nah, kemudian saat memberikan nafkah batin, nah ini juga penting. Karena sebagian yang saya amati gitu dari cerita-cerita yang konsul ke saya, kalau habis berhubungan selesai gitu ya, tidur aja gitu, nggak ada prosesi apa-apa. Nah, tips dari saya adalah silakan para bunda mengucapkan terima kasih setelah suami memberikan nafkah batinnya untuk kita. Dan di sini tampilkan ekspresi bahagia, berapapun tadi ya nafkah lahir yang diterima, itu berikan ekspresi berterima kasih dan bahagia, dan bagaimanapun rasanya gitu ya. Ketika memberikan nafkah batin, apapun rasanya, pokoknya berterima kasih. Kenapa? Karena mereka sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya, kenapa sih di dua waktu tersebut menjadi sangat penting ya untuk tadi kita memberikan apresiasi? Karena dua area tersebut adalah kebanggaannya seorang pria. Saat suami merasa berhasil, tadi karena diberikan apresiasi, apa yang terjadi? Harga dirinya akan naik. Kemudian suami kita menjadi terdorong untuk semakin gagas, semakin jantan, akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Nah, nanti efeknya kemana? Efeknya adalah ke kondisi ekonomi. Bukankah di sini sebagian para bunda ada yang ingin suaminya lebih lancar lagi dalam memberikan nafkah lahirnya ya, ingin ekonominya meningkat. Kemudian tingkat kebahagiaan bunda sendiri gitu. Jadi ketika suaminya semakin merasa yakin bahwa dia dicintai oleh istrinya, dia akan semakin semangat untuk menyayangi bundanya. Oke, sebaliknya saat ia kurang dihargai, suami akan turun pula kegagahannya. Nah, yang paling berbahaya ini adalah kenapa sih di Islam gitu ya kita dilarang untuk menolak berhubungan intim, karena ini berpengaruh sekali dengan harga diri suami. Jadi hati-hati sekali untuk menolak. Nah, jadi tips ini yang paling penting dibanding bahasa cinta yang lainnya. Jadi benar-benar ini area dasar kenyamanan pria itu ada di sini. Bagaimana kita bisa memberikan word of affirmation kepada suami kita setiap hari dan sesering mungkin. Kemudian yang kedua, bahasa cinta yang kedua adalah quality time, waktu bersama tanpa gangguan apapun. Nah, para bunda mungkin ada kendala nih ya, sibuk gitu, pekerjaan, atau kalau nggak suaminya yang sibuk. Nah, salah satu tugasnya kita adalah kita mengatur jadwal suami kita untuk bisa ada waktu tersebut. Jadi kita perlu mengakalin gitu ya, mengakali kita tuh sebenarnya di sebagai ibu rumah tangga tuh semacam IO ya. IO yang mengatur supaya kebutuhan masing-masing tuh terpenuhi gitu, supaya acara-acara tuh bisa terlaksana dengan baik. Misalnya kalau saya pribadi yang saya ceritakan tentang bagaimana saya punya ada waktu bersama dengan suami. Misalnya kalau saya punya kendaraan sendiri, sebenarnya saya punya kendaraan motor sendiri. Nah, kemudian suami saya juga punya, tapi di beberapa waktu terakhir nih, di beberapa sekitar dari mulai tahun 2019, saya sengaja punya motor hanya satu. Yang satunya kemana sudah agak kurang bagus dan saya jual, saya nggak beli yang baru. Saya sengaja punya satu, walaupun saya bisa beli sebenarnya lebih dari satu.
Kan saya sengaja ada motornya hanya satu. Kemudian saat ini saya diantar ke kantor oleh karyawan saya karena pagi-pagi suami saya bertugas untuk menemani anak saya sekolah online. Nah, sore itu adalah saatnya suami saya menjemput. Jadi suami saya menjemput saya dari kantor, kemudian nah disitulah kita pacaran. Maksudnya kita punya waktu bersama. Jadi selama perjalanan saya bisa ngobrol, saya bisa menyentuh suami gitu. Kemudian kadang-kadang kami mampir ke satu tempat hanya untuk sekedar minum air kelapa muda, es kelapa muda gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang sesuatu yang membuat hubungan kami semakin dekat. Itu satu. Kemudian yang lain adalah waktu di malam hari ya. Jadi benar-benar nanti ada area kita mau tidur itu disempatkan kita untuk bisa ada waktu untuk sedikit berkontak ya, ngobrol gitu. Atau misalnya saling menyentuh gitu, dan itu akan membuat kita semakin dekat dengan pasangan kita. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah receiving gifts atau hadiah. Nah, ini sesekali para bunda silahkan berikan hadiahnya untuk suami, apapun itu yang kira-kira disukai oleh suami, diminati oleh suami, silahkan. Nah, kemudian yang keempat, act of service, melayani suami. Nah, para bunda, suami itu sudah sudah fitrahnya ya, senang sekali diperlakukan seperti raja. Gitu. Jadi untuk mendapatkan perubahan pada pasangan kita, silahkan tingkatkan pelayanannya. Tingkatkan pelayanannya. Kalau saya kasih perbandingan gitu ya, lebih baik dari seorang sekretaris direktur melayani direkturnya gitu. Kenapa? Karena Allah itu sampai menyebutkan bahwa bila ada seseorang yang layak disembah selain aku, maka aku akan menyuruh seorang istri menyembah suaminya gitu. Kalau ya, tapi kan kita tidak boleh bersujud ya, maksudnya bersujud kepada suaminya gitu. Nah, tapi kita kan tidak boleh bersujud kepada siapapun. Nah, di sini kita lihat bahwa tingkatan suami kita itu lebih tinggi dari atasan kita, gitu, lebih tinggi dari direktur. Masa ke direktur aja kita bagus, ke suami kita tidak. Jadi apapun kondisi pelayanan bunda saat ini, silahkan tingkatkan pelayanannya. Hati-hati, kita perlu melakukan ini. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada orang lain yang akan melayani suami kita lebih baik di luar sana. Gitu. Ingat, karena suami itu senang dilayani gitu. Jadi jangan-jangan yang membuat dia berpaling gitu ya, atau lebih senang di luar gitu. Salah satunya karena di luar ada yang melayani dengan lebih baik. Yang kelima, physical touch. Nah, yang ini para bunda, ini salah satu juga yang saya ingat saya kerjakan cukup sering gitu, yang sangat-sangat berefek positif pada pasangan ya, pada suami gitu. Jadi para bunda kemarin sempat dengar ya, mungkin cerita tentang suami saya gitu. Jadi suami saya itu, kami punya masalah yang titik terberatnya itu di 2016 ya, di 2016 yang sempat suami juga mengajukan ingin berpisah gitu. Nah, para bunda, salah satu yang menyebabkan kondisi tersebut waktu itu adalah suami saya mengalami depresi berat itu di tahun 2016. Ya, jadi beliau punya gejala depresi berat sebagai bagian dari sakitnya. Jadi suami saya tuh, saya dan suami saya dapat ujiannya suami saya sakit. Sakitnya adalah gangguan jiwa berat, namanya skizofren, tapi jenisnya skizoafektif. Di tahun itu beliau mengalami depresi yang sangat berat. Depresi itu sudah tidak merasa berharga, tidak ada semangat untuk hidup, tidak ada semangat bekerja gitu. Benar-benar saya berapa kali melihat beliau hanya duduk diam, tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, kemudian para bunda, apa sih yang saya kerjakan untuk membuat suami saya sehat ya? Seseorang yang benar-benar lagi drop down gitu, kemudian bisa bangkit lagi, bisa sampai bisa punya bisnis yang sekarang boleh dilihat ini botol-botol ini adalah bagian dari hasil dari pelaksanaan ilmu pernikahan ini. Jadi bagaimana waktu dulu down suami saya, kemudian saya kerjakan adalah memberikan bahasa cinta sering-sering, dan yang saya ingat, yang saya kerjakan adalah physical touch tiap hari. Jadi yang dikerjakan itu apa? Jadi kalau lagi tidur saya suka elus-elus kepalanya. Ini memberikan rasa tenang dan damai. Selain obat ya, jadi kenapa? Karena gangguan jiwa seperti ini harus konsul psikiater dan ada obatnya. Ada obat yang diminum, beliau minum obat tiap hari.
Dan kemudian selain itu ada psikoterapi suportif yang saya berikan, itu salah satunya ini yang paling salah satu yang sering saya lakukan adalah ini. Jadi mengerus kepalanya itu akan memberikan rasa tenang dan damai. Kemudian menyentuh lembut wajah, mencium, dan mungkin menyentuh bagian-bagian tubuh yang lain termasuk bagian sensitifnya. Nah, kemudian yang lain adalah ketika ada kesempatan saya juga suka bersikap manja yang manis terkait sentuhan ini. Misalnya apa? Saya suka sengaja nyimpen kepala di punggung atau di dada, atau di pahanya gitu. Jadi kalau habis sholat, misalnya saya sengaja karena nyimpan di paha. Maksudnya apa ini? Ini untuk membuat suami merasa kita nyaman bernaung di beliau, sehingga itu akan meningkatkan harga dirinya, meningkatkan rasa nyaman gitu ya, rasa aman gitu, bahwa istrinya akan selalu bersama beliau gitu. Nah, alhamdulillahnya para bunda, langkah-langkah yang saya kerjakan ini benar-benar membantu suami saya untuk bisa melewati gejala depresinya. Dan sekarang kalau bunda lihat, mungkin ketemu sama beliau nggak banyak yang nggak nyangka gitu kalau beliau adalah seorang penderita gangguan jiwa berat skizoafektif begitu. Oke, baik. Nah, jadi para bunda silahkan, tadi ada 5 bahasa cinta. Silahkan setiap hari banjiri suami kita dengan bahasa cinta gitu. Nah, ada juga yang materi yang menyampaikan bahwa katanya silahkan cari bahasa cinta pasangan kita, sukanya diapakan gitu ya, sukanya apa. Kalau untuk saya pribadi, saya akan berusaha untuk mengerjakan kelima bahasa cinta itu, berusaha untuk memberikan kelima bahasa cinta itu, kecuali hadiah, mungkin kalau hadiah sesekali ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, saya upayakan untuk bisa sesering mungkin setiap hari untuk bisa memberikan bahasa cinta tersebut. Oke, baik. Nah, tentang bahasa cinta, ini pengalaman juga ya para bunda. Salah satu yang saya kerjakan juga selain tadi ya 5 bahasa cinta dari Dr. Gary Chapman adalah saya mengerjakan nasihatnya Ustadzah Khalid Basalamah yang saya sempat lihat di YouTube ya pada bulan November 2019 waktu itu. Dan kemudian itu langsung saya praktekkan. Nah, jadi di materi tersebut inti dasarnya adalah bahwa kebutuhan suami kita itu, suami akan merasa dicintai bila kebutuhannya dipenuhi. Jadi adab seorang istri adalah memenuhi kebutuhan suaminya. Kebutuhannya itu apa saja? Kebutuhannya ada 3. Ada pandangan, ada perut, ada kemaluan. Nah, tentang pandangan. Yang dimaksud pandangan itu seperti apa? Pandangan adalah bagaimana para bunda berpenampilan. Para bunda kan suka berdandan ya. Nah, mulai dari rambut sampai ujung kaki silahkan berdandan. Tapi berdandannya bukan versi suka-suka kita, bukan versi teman-teman senangnya ini bagus gitu ya. Tapi sesuai dengan selera suami. Misalnya apa? Contoh tentang rambut ya. Kalau suami kita senangnya rambut panjang, silahkan panjangkan. Kalau misalnya suami kita sukanya rambut pendek, silahkan pendekkan. Oke, nah tentang pakaian juga sama ya, pakaian, warna sama modelnya, tanya suami kita sukanya yang warnanya seperti apa, yang modelnya seperti apa. Nah, kemudian mungkin kita berpikir gitu ya, aduh tapi aku nggak suka model itu. Nah, masanya kita berdandan kan untuk bisa menyenangkan pasangan kita. Jadi mungkin kalau bunda pengen pakai model yang bunda suka, silahkan di area mana bunda pakai. Tapi ketika di depan suami, silahkan pakai yang disukai oleh suami kita. Termasuk pandangan di sini juga tampilan rumah, kursi, warna cat, gorden, tanaman dan sebagainya ya. Silahkan tanya, misalnya kalau suami saya misalnya ini gordennya kayaknya pengen diganti deh sama warna ini, ya ikuti aja gitu, ikuti saja. Jadi silahkan ikuti karena itu membuat beliau pandangannya nyaman gitu ketika ke rumah. Gitu. Nah, kalau misalnya tentang pandangan ini misalnya tadi ya, kita tadi punya selera ya, tadi kita bisa di luar, atau misalnya ada sesuatu yang saya sempat misalnya ada sedikit debat ke suami saya pengen jemurannya di luar, saya pengen jemurannya tersembunyi gitu ya, tersembunyi gitu di satu tempat yang kira-kira orang nggak lihat karena malu kan. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya suami kita bisa menerima? Nah, itu ada prosesnya, ada proses koreksi. Proses koreksi balik lagi kita ingat teknik parenting ya.
Jadi kalau kita ingin membuat suami kita kira-kira mengikuti apa yang menurut kita ini untuk kebaikan bersama gitu, setuju gitu ya, maka Bunda bisa menggunakan teknik parenting yang intinya adalah bagaimana membangun koneksi yang lebih bagus. Koneksi yang bagus tadi ingat bahasa-bahasa cinta, bagaimana membuat suami itu benar-benar nyaman dengan kita. Kemudian setelah koneksinya bagus, ya Bunda bisa sampaikan pelan-pelan alasannya. Misalnya saya sampaikan kalau di Islam tuh kan hal-hal tersebut perlu untuk lebih tertutup. Kemudian saya cerita tentang kalau di luar itu mudah jatuh gitu ya, kalau misalnya kena angin jatuh bisa najis, bisa kotor, sehingga akhirnya alhamdulillah suami akhirnya setuju untuk tetap jemurannya di area yang tertutup. Oke. Nah kemudian tadi pandangan ya, pandangan selanjutnya ke perut. Nah hati-hati tentang urusan perut ini. Saat lapar kondisi suami itu lebih emosional, jadi pastikan jam makannya supaya sudah ada makanan yang bisa beliau konsumsi. Kemudian menu-menu kesukaannya, jadi setiap suami itu punya menu-menu kesukaan, silahkan Bunda masakan menu kesukaannya. Kemudian walaupun Bunda bosan memasaknya, silahkan untuk area makanan ini adalah tanyakan, diupayakan sesuai dengan apa yang dia sukai. Nah ceritanya tentang ini juga, kalau misalnya saya punya suami yang Masya Allah ya, benar-benar lidahnya tuh pengen makan yang enak, terus apa yang harus kita lakukan? Sarannya adalah para Bunda ikut kursus masak gitu. Silakan belajar kursus masak dan memastikan suami bisa mendapatkan makanan dengan rasa yang bisa diterima. Pun kalau misalnya nggak enak-enak juga, setidaknya suami melihat kita berusaha, itu sudah sangat-sangat terhormati beliau ya. Nah tentang perut ini juga ada bagusnya ketika beliau sedang makan bisa ditemani gitu, ditemani saat makan. Ini akan merasa seperti apa ya, seorang raja yang dilayani gitu ya, dan itu akan menyenangkan sekali untuk beliau. Dan ketika balik lagi, ketika beliau senang, ini bukan untuk menyenangkan beliau saja ya, tapi ketika beliau senang, beliau juga akan merasa terdorong untuk bisa menyenangkan kita juga. Oke, yang ketiga ini tentang kebutuhan suami, tentang kemaluan ya. Nah, para Bunda boleh dilihat di slide ya, ini tentang otak ya. Kenapa sih kita berbeda sama suami? Ternyata bisa dilihat, ini kondisi otaknya juga berbeda gitu ya. Kondisi otaknya pria dan wanita itu berbeda, sehingga akhirnya kondisi otak yang berbeda ini berpengaruh pada kondisi hormon. Hormonnya pria itu berbeda dengan perempuan. Walhasil juga ternyata ini ya, kondisi otak pria ini orientasinya sangat dominan di kebutuhan seksual. Jadi hati-hati, catat baik-baik, ini adalah kebutuhan utama pria. Artinya apa? Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, itu artinya beliau akan merasa nyaman. Sebaliknya, bila kita tidak bisa memenuhi kebutuhan utama tersebut, itu membuat beliau sangat-sangat merasa tidak nyaman dalam kesehariannya. Oke, nah sehingga apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita memahami kondisi otak pria yang memang berbeda dari wanita ya? Kalau wanita kan pikirannya pekerjaan rumah lah, anak-anak, terus jalan-jalan, terus dan lain-lain gitu ya. Kalau suami tadi dominan adalah pikirannya tentang hubungan suami istri. Sehingga apa yang perlu kita lakukan setelah kita memahami ini, yang kita lakukan adalah tipsnya tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan kecuali ada uzur, misalnya sedang sakit. Itu satu. Kemudian yang lain adalah bersegera dan bersemangat. Jadi kalau misalnya nanti suami menyampaikan beliau sedang ada kebutuhan tersebut, hati-hati kita benar-benar tampilkan bahwa kita bersegera dan bersemangat untuk melayani. Itu jangan terlihat malas, jangan terlihat tidak suka. Kemudian setelahnya ucapkan terima kasih dan pujian yang tulus. Tampilkan wajah yang cerah dan senyuman manis. Insya Allah dengan langkah-langkah ini suami akan merasa nyaman. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi oleh istrinya. Oke, nah kemudian, nah sekarang bagaimana kadang-kadang mungkin ya, kadang ada situasi yang membuat kita harus nolak nih. Pertanyaannya, kadang harus nolak, entah ada hal yang urgent, bisa jadi kan ada hal
hal yang membuat kita terpaksa menolak yang lain ya, selain tadi uzur. Misalnya apa, tiba-tiba ada orang tua datang gitu di pintu gitu. Atau misalnya ada pekerjaan yang sangat-sangat urgent gitu, kita lagi dikejar-kejar gitu, dan kita sangat merasa tidak nyaman kalau untuk tidak mengerjakan, atau hal lain apapun itu. Nah, bila terpaksa Bunda perlu menolak, ini tipsnya adalah tetap menunjukkan kesediaan kita dan semangat kita gitu, dan kemudian dibujuk gitu ya, bahwa kita akan segera setelah selesai urusan kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pastikan kita pun ketika menolak menunjukkan bahwa kita tuh sangat-sangat bersemangat itu untuk melayani gitu. Jadi jangan sambil jutek, judes dan marah gitu. Gitu. Oke. Nah, para Bunda, demikian ya. Demikian tadi bahasa cinta untuk suami. Bahasa cinta untuk suami kita. Dan mudah-mudahan nanti para Bunda bisa mengerjakan ya, memberikan bahasa cinta ini kepada suami sesering mungkin setiap hari. Sekarang kita masuk ke tugas minggu ketiga. Oke, baik. Silahkan disiapkan catatannya, alat tulisnya. Tugas minggu ketiga. Tugas minggu ketiga yang pertama adalah silahkan para Bunda bertanya kepada suami, baju yang suami sukai untuk kita pakai saat berada di rumah. Dan terutama baju tidur. Tanyakan kepada suami ya, modelnya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau perlu Bunda cari di online gitu ya, gambarannya seperti apa, liatin ke suami, cocok nggak sama yang gini. Nah, kemudian silahkan adakan baju tersebut. Kalau yang sudah ada ya pakai. Yang kedua tuh pakai baju tersebut bila ada suami. Kalau misalnya belum ada, silahkan beli dulu gitu ya, beli dulu bajunya, kemudian pakai baju tersebut bila ada suami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini barangkali kalau yang sudah mengerjakan bagus ya, tinggal dilanjutkan gitu. Khusus di minggu ketiga ini coba diulang kembali dan tanyakan dan praktekkan. Nah, tugas yang ketiga adalah tanya menu kesukaannya. Nah, ini saya yakin para Bunda sudah mengerjakan ya. Tanya menu kesukaannya apa. Kemudian masakan menu kesukaannya. Pastikan rasanya seenak mungkin. Tadi balik kalau misalnya perlu Bunda kursus gitu. Kursus mau ke ibu, ke mertua, ke teman, silahkan pastikan rasanya seenak mungkin. Gitu. Dan kemudian yang kelima, pastikan kebutuhan suami akan hubungan intim terpenuhi di minggu ketiga ini. Pastikan bersegera, wajah bersemangat, dan ucapkan terima kasih dan pujian setelahnya. Nah, baik, ini catatannya kembali. Tugas-tugas tersebut dikerjakan sebisanya. Saya paham ada beberapa yang mungkin masih terkendala ya untuk mengerjakan hal ini. Terkendalanya misalnya karena ada ganjelan gitu kepada pasangannya. Dan tadi bila memang ada kendala dalam pelaksanaan, saya sarankan, sangat-sangat disarankan para Bunda bisa segera konsultasi dan menyelesaikan penyebabnya. Penyebabnya tuh bisa macam-macam ya, bisa ada trauma, bisa ada emosi negatif kepada pasangan, bisa ada inner child gitu yang mengganggu, yang menghambat. Silakan segera ditangani. Kenapa? Karena masa depan pernikahan kita tergantung kita mau berubah jadi lebih baik atau tidak. Tadi ketika kita ada masalah kendala, sesuatu yang tidak nyaman gitu, mari kita tangani, kita obati gitu ya. Supaya nanti kita bisa nyaman dan bisa mengerjakan ilmu pernikahan ini. Oke, baik para Bunda semua, kita sudah sampai pada akhir dari video ini. Demikian materi kali ini, materi yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya para Bunda semua. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.